Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Malika. Nama saya Muhammad Yunus. Kami hari ini akan menjelaskan tentang manajemen. Yang akan dimulai menjelaskan yaitu Bimo. Pada Bimo, saya persilakan. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan atau perorganisasian untuk mencapai suatu kegiatan. Nah, yang kedua, menurut teori manajemen ditinjau dari segi ilmu. Pengertiannya adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari kemanusiaan. Dan setelah itu ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Adalah proses pengelompokan orang-orang, alat tugas, tanggung jawab dan kewenangan sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga adalah ada pelaksanaan. Adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah pengawasan, yaitu tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dan tercapainya suatu tujuan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan yang Bimo lakukan. Jadi di manajemen itu ada unsurnya. Unsur manajemen itu ada 6 atau disebut 6M. Yang pertama itu manusia atau man. Manusia itu sumber daya yang produktif dan dianggap yang paling penting. Yang kedua ada uang atau money. Uang diperlukan dapat menjalankan usaha organisasi. Uang diperlukan dalam jalan usaha organisasi dan kita dapat memperoleh bahan dan mesin. Jadi uang itu untuk supaya kita bisa beli bahan-bahannya, bahan-bahan untuk ini. Terus tuh yang ketiga ada bahan material, yaitu bahan diperlukan dalam penciptaan produk. Yang keempat ada mesin atau mesin. Produksi modern memerlukan penggunaan mesin. Yang kelima ada metode atau itu sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam ada pasar atau market, yaitu unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi pengendalian perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Nah, selanjutnya ada bidang-bidang manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi. Manajemen produksi itu rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Yang kedua ada manajemen pemasaran, yaitu diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dan yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya. Yang keempat yaitu manajemen personaliat. Manajemen personaliat itu perencana, pengorganisasian, pengolahan dan pengendalian. Yang terakhir ada manajemen administrasi. Manajemen administrasi itu perhatian pada pemberian layanan. Nah, yang terakhir itu ada penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Jadi di manajemen itu tidak hanya terjadi di lingkungan kerja aja, tapi ada juga di lingkungan sekolah. Nah, tujuan OSIS yaitu pertama menghimpun pemikiran, kedua mendorong sikap jiwa
dan semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga ada tempat dan sarana berkomunikasinya. Sekian ya dari saya dan Aisyah.